Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Hanisa Fitra Alfahira dengan NPM 2190102182. Yang kedua, Muhammad Zulfikar Firmansyah dengan NPM 2190102184. Dan yang ketiga, Kamilatul Konita dengan NPM 219010211102. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan terdiri dari pertama, pelafalan niat, kedua, kodok jamak, dan qasar sholat. Yang ketiga, sholat jamaah. Yang keempat, sirah nabawiyah 2, yaitu yang terdiri dari fadilah dan keutamaan sholat tepat waktu dan sholat berjamaah. Yang kelima, bacaan dalam sholat. Langsung saja, yang pertama, niat sholat wajib. Niat sholat wajib terdiri dari 5. Yang pertama, niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat asar. Sholli fardu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat sholat qashar. Niat sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang pertama, qashar duhur. Dengan niat usolli fardhu duhri rakaatin qashran lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, qashar asar. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, qashar isya. Usolli fardhu isya'i raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah mengerjakan 2 sholat yang dikerjakan di dalam waktu yang pertama. Sholat duhur dan asar dilakukan di waktu duhur dengan jamak takdim. Yang pertama, sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdimi lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sholat asar jamak takdim dengan sholat duhur. Dengan niat, sholli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdimi lillahi ta'ala. Dengan arti, aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib dengan jamak takdim.
Yang pertama, niat sholat maghrib jamak takdim dengan sholat isya. Dengan niat, husolli fardol maghribi syalasya rakaatin majmu'an ma'al isya'i jamak takdimi lillahi ta'ala. Dengan arti, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat isya jamak takdim dengan sholat maghrib. Dengan niat, husolli fardol isya'i arba'a rakaatin majmu'an ma'al maghribi jamak takdimi lillahi ta'ala. Dengan arti, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat digabung dengan sholat maghrib jamak takdim karena Allah Ta'ala. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara Hanisa. Qadha sholat merupakan mengganti sholat 5 waktu yang tertinggal atau tidak dilaksanakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka harus diganti. Dalam istilah fikihnya, mengganti sholat yang lupa dilaksanakan itulah yang kemudian disebut dengan qadha sholat. Syarat-syarat jamak takhir. Pertama, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama sekiranya masih tersisa kadar waktu untuk melakukan 1 rakaat sholat. Kedua, masih dalam perjalanan atau uzur hingga sholat yang kedua selesai. Syarat-syarat jamak takdim. Pertama, jarak perjalanan minimal 2 marhalah. 2. Dalam perjalanan yang diperbolehkan atau bukan perjalanan haram. 3. Urut atau memulai dengan sholat yang pertama, yakni memulai sholat zuhur atau sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian diikuti sholat asar atau sholat isya. 4. Niat jamak sebelum selesai selama sholat yang pertama. 5. Waktu sholat yang pertama masih cukup untuk melaksanakan 2 sholat yang dijamak. 6. Melakukan sholat yang pertama dan sholat yang kedua secara berkesinambungan menurut pandangan umum atau tidak melebihi kadar sholat 2 rakaat dengan cepat. 7. Ada dugaan sahnya sholat yang pertama. 8. Masih dalam perjalanan atau uzur hingga takbiratul ihram sholat yang kedua sempurna. 9. Meyakini telah diperbolehkan jamak sekiranya telah terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Syarat-syarat sholat qashar. Pertama, sholat qashar adalah melaksanakan sholat zuhur, asar, atau isya dengan 2 rakaat oleh seorang musyafir. Kedua, perjalanan jauh bukan untuk kemaksiatan. Ketiga, jarak perjalanan mencapai 16 farsyah. A. Versi kitab Tanwir Al-Khulub 80,640. B. Versi mayoritas ulama 119,99988. C. Hanafiyah 96. D. Kitab Al-Fiqh Al-Islam 88,74. E. Versi Imam Makmum 89,99992. F. Versi Imam Ahmad Husain Al-Mishiri 94,5. Yang keempat, sholat yang diqashar adalah 4 rakaat. Kelima, berniat mengqashar sholat ketika takbiratul ihram dan kurung 17. Keenam, tidak bermakmum pada orang yang mukmin atau penduduk setempat. Sholat jamaah. Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama setidaknya 2 orang, yaitu yang satu sebagai imam dan yang satu lagi sebagai makmum. Sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad karena sesuai dengan pendapat yang seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang benar. Bagi laki-laki, sholat 5 waktu berjamaah di masjid lebih baik daripada berjamaah di rumah. Kecuali sholat sunnah, maka di rumah lebih baik. Sedangkan bagi perempuan, sholat di rumah lebih baik karena hal itu lebih aman bagi mereka. Keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Fungsi sholat berjamaah. A. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. B. Sebagai sumber tumbuhnya unsur-unsur pembentukan akhlak yang mulia. Sholat yang dilakukan secara ikhlas dan khusyuk akan membuahkan perilaku yang baik dan terpuji serta terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. C.
sebagai cara untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan antara sesama muslim dalam berjamaah, tidak membedakan yang kaya atau yang miskin, dan tidak memandang jabatan, sehingga dengan berjamaah dapat dijadikan sebagai cara atau sarana untuk mempersatukan umat. Sebagai suatu pelajaran untuk meningkatkan disiplin dan penguasaan diri waktu-waktu sholat telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa untuk mengajar umat Islam agar terbiasa disiplin dalam sholat, terutama sholat secara berjamaah, dan mendidik manusia agar teratur serta disiplin dalam hidupnya. Keutamaan sholat berjamaah. Pahala 2 kali lipat daripada sholat sendirian. Yang B, mendapat pelindungan dan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Yang C, mendapat pahala seperti haji dan umroh bagi yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Yang C, membebaskan diri seseorang dari siksa neraka dan kemunafikan. Keutamaan sholat tepat waktu. Yang A, sholat tepat waktu dicintai Allah melebihi berbakti kepada orang tua dan berjihad. Sholat awal waktu dicintai Allah karena saat seorang hamba bergegas melakukan sholat di awal waktu, maka itu adalah salah satu ciri orang yang membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, surga adalah balasannya, dan balasan yang telah Allah janjikan bagi seorang hamba yang senantiasa menyegerakan sholatnya di awal waktu adalah surga. Yang C, diampuni dosanya. Orang yang sholat tepat waktu berarti telah memprioritaskan Allah di waktu terbaik. Oleh sebab itu, orang yang menghadap Allah dengan ikhlas seperti ini akan digugurkan dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pohonnya. Yang D, pahala kebaikan yang amat besar. Yang E, memperoleh 9 macam kemuliaan. Bacaan sholat. Yang pertama, iftitah. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrota wa asila. Artinya, Allah Maha Besar, Maha Sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan malam. Yang kedua, wajah tu wajhi alladzi fatara samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, kuhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Yang kedua, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Yang ketiga, ruku. Subhanallahil adzim wa bihamdi dibaca sebanyak 3 kali. Artinya, Maha suci Tuhan yang Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. Yang keempat, iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. Yang kelima, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya, Maha suci Tuhan yang Maha tinggi serta memujilah aku kepadanya. Yang keenam, duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihinilah aku, cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku. Berikan rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk. Berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampun kepadaku. Yang ketujuh, tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya segala penghormatan, keberkahan, sholawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang ke-8, tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barak ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Yang terakhir 9, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 6. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.